Halo teman-teman, salam sehat untuk kita semua teman-teman. Nah, kali ini saya akan coba berbagi bagaimana cara membuat soal menggunakan Google Form tanpa copy paste dari Microsoft Word. Bagaimana caranya teman-teman? Nah, sebelum kita mulai, untuk membangun channel ini teman-teman, mari silakan klik like, komen, dan subscribe. Kemudian klik tanda lonceng untuk mendapatkan video terbaru dari channel ini. Nah, baik, langsung saja teman-teman. Yang pertama, kita sediakan dulu soal dalam bentuk Microsoft Word. Nah, ini dia teman-teman. Ini soalnya hanya sebagai contoh saja teman-teman. Nah, saya buat di sini contohnya hanya 5 soal. Nah, nanti untuk jumlah soal teman-teman bisa sesuaikan banyaknya dengan keperluan teman-teman. Oke. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan adalah kita menggunakan numbering bullet yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ini penomoran kita hilangkan. Ya, penomorannya kita hilangkan. Nah, sehingga bentuknya seperti ini teman-teman. Jadi yang pertama tadi aktifkan numbering bulletnya, kemudian yang kedua nomornya kita hilangkan teman-teman. Nah, kemudian yang ketiga, soal dalam bentuk Microsoft Word, bentuknya seperti ini teman-teman. Nah, untuk kunci jawabannya silakan kita buat tebal hitam atau kita aktifkan bold untuk option yang merupakan jawaban dari soal tersebut. Nah, ini yang kita siapkan teman-teman. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini silakan kita close. Kita save. Nah, kita ingat kita simpannya di mana teman-teman? Oke, kebetulan saya simpannya di desktop. Oke. Kemudian kita masuk ke Google Drive teman-teman. Kalau yang belum punya akun Google Drive silakan didaftar. Oke. Nah, ini. Kemudian kita masukkan password dari Gmail-nya teman-teman. Nah, jika kita sudah berada pada penyimpanan, ada baiknya kita buat sebuah folder di Google Drive-nya. Di sini saya buat folder baru. Saya buat di sini soal ujian. Nah, saya buat teman-teman. Kemudian saya buka foldernya. Kemudian file Microsoft Word tadi saya import ke Google Drive. Oke, saya upload. Nah, ini dia. Kita perhatikan. Kemudian kalau sudah terupload, kita buka dengan menggunakan Google Dokumen. Oke, nah sampai di sini kita atur dulu dia teman-teman. Kalau kira-kira belum rapi, silakan kita rapikan. Kalau sudah rapi, maka silakan kita simpan sebagai Google Dokumen. Oke, ini sudah tersimpan. Silakan kita close, kemudian kita close. Oke, ini. Maka di folder tadi ada dua file.
Yang pertama dengan bentuk Microsoft Word, dan yang kedua dengan bentuk Google Dokumen, Google Formulir. Kita jalankan Google Formulirnya. Oke. Nah, Google Formulir ini teman-teman harus kita lengkapi dengan add-ons Form Builder atau pengayaan Form Builder. Nah, kalau Google Formulir teman-teman belum memiliki Form Builder, silakan di-download dulu dari sini teman-teman. Ini titik 3. Kemudian pilih add-ons. Oke, sini teman-teman. Nah, ini di bagian telusuri aplikasi, silakan kita ketikkan Form Builder. Ini dia. Nah, kebetulan saya sudah terinstall. Nah, jika teman-teman belum terinstall, maka silakan diklik aja, kemudian ikuti langkah-langkahnya di sini, install, kemudian ikuti langkah-langkahnya sampai dengan selesai. Nah, jika sudah selesai, maka Form Builder akan tampil di bagian add-ons. Nah, untuk menjalankannya silakan klik Form Builder. Nah, kalau muncul seperti ini teman-teman, silakan di close, kemudian kita uninstall dulu. Kita uninstall Form Builder yang ada pada Google Formulir. Oke, kita install, kemudian kita install kembali. Nah, ini langkahnya sama dengan langkah kita menginstal Form Builder yang baru. Oke, ini teman-teman, kita lihat. Nah, ini prosesnya. Oke, maka akan muncul Form Builder telah diinstal. Kemudian kita klik selesai. Kemudian kita close, kemudian kita jalankan Form Buildernya. Nah, kita klik start. Oke, kita perhatikan sedang proses. Oke, kemudian kita klik Google Doc. Oke, kemudian maka kita akan diarahkan ke dokumen dengan format Google Doc. Oke, kita lihat namanya. Ini namanya soal MIT semester kelas 7 PJOK. Kita lihat. Soal MIT kelas 7 PJOK. Oke. Nih. Oke. Kalau belum muncul, silakan klik ini berulang kali. Kemudian kita klik dia. Soal MIT semester kelas 7 PJOK. Oke, kita double klik. Kemudian kita lihat soalnya. Urutan soalnya kita sesuaikan dengan soal yang ada di Google Doc tadi. Ini. Nah, kalau kita kira-kira soalnya sudah cocok, sesuai, maka silakan kita klik import. Oke, kita perhatikan di sini prosesnya. Nah, ini dia. Oke, ini. Nah, kalau sudah selesai diimport, silakan kita minimizekan form buildernya. Oke. Nah, sampai pada tahapan ini, maka soal sudah berada pada Google Form. Kemudian langkah kita selanjutnya adalah kita melengkapi Google formulir kita dengan judulnya kita buat soal ujian.
kemudian nama, kemudian ini wajib isi, kemudian kita lengkapi dengan kelas, kemudian kita ganti dengan drop down. Kemudian ini kelas ini adalah kelas yang akan mengakses soal Google Formulir ini tadi. Contoh 71 72 73 dan seterusnya. Nah, kalau sudah sampai di sini teman-teman, ini bagian identitas boleh ditambahkan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Oke. Nah, kalau sudah selesai bagian pengisian identitas peserta, maka kita klik bagian atau klik tambahkan bagian. Oke. Nah, bagian ini adalah bagian untuk soal ujian. Boleh boleh pilihan berganda ataupun boleh esai. Oke, nah setelah itu teman-teman, kemudian langkah kita selanjutnya adalah kita tentukan skor dan kita tentukan kunci jawaban. Nah, sebenarnya kunci jawabannya sudah otomatis ada dari yang soal Microsoft Word tadi, yang kita optionnya yang kita tebalkan sebagai kunci jawaban. Nah, di sini langkah kita adalah menentukan skor atau poin. Oke, selesai. Nah, ini kita lihat ada kunci jawabannya. Jadi kunci jawaban di sini tidak perlu kita tentukan secara manual, sudah otomatis. Oke, selesai. Nah, ini poin yang terakhir. Oke, nah kalau sudah selesai, sebelum kita mengirimkan ke siswa, maka kita lakukan pengaturan dulu. Ini batasi tanggapan, artinya siswa hanya boleh masuk satu kali dengan satu email. Oke, kemudian di sini acak pertanyaan. Kemudian pesan konfirmasi bebas. Oke, saya buat di sini terima kasih. Kemudian kuisnya. Nah, ini jadikan sebagai kuis. Kemudian ini teman-teman sesuaikan saja sesuai dengan kebutuhan. Kalau saya biasanya ini saya kosongkan. Ini biasanya saya kosongkan. Nah, kalau sudah selesai pengaturannya, silakan simpan. Oke. Nah, sebelum kita mengirimkan ke siswa, ada baiknya kita klik pratinjau dulu. Nah, ini adalah tampilan seperti tampilan pada siswa. Oke, kita lihat dulu pratinjaunya supaya tidak terjadi kesalahan pada saat siswa mengisi atau menjawab soal yang kita kirimkan. Nah, ini kalau dikira-kira sudah pas, oke, soalnya tidak ada yang salah, maka silakan kita close pratinjaunya, kemudian kita kirim. Kemudian kita kirimkan dengan mengambil link terlebih dahulu, kemudian kita salin. Nah, link yang kita salin sudah siap kita kirimkan dengan menggunakan Google Classroom ataupun WhatsApp ataupun media pembelajaran yang teman-teman gunakan. Oke. Nah, jadi sampai di sini saja teman-teman untuk bagaimana cara mengimport soal dari Microsoft Word tanpa harus melakukan copy paste. Oke, sekian teman-teman, semoga video ini bermanfaat dan
Salam sehat untuk kita semua.